Hidup manusia bagai sebuah perjalanan panjang, dan perjalanan yang lebih panjang adalah sebuah pengembangan pola berpikir. Ibarat dalam sebuah perjalanan panjang kita melalui 4 stasiun, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk sebuah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam sebuah perjalanan. Ketika kita berangkat dalam sebuah perjalanan, tiba di stasiun pertama, kita melihat bahwa sesuatu yang nampak itu adalah sesuatu yang menurut kita ada yang real adanya. Tapi kita telah belajar bahwa sesuatu yang nampak belum tentu itu adalah sesuatu yang real. Kita bisa dimanipulasi ketika melihat seseorang yang bagi kita itu adalah orang yang baik, berdasarkan ucapan, tutur kata, ataupun mungkin tingkah laku yang dia tunjukkan bagi kita. Kalau kita terus-menerus berada di dalam stasiun yang pertama, itu akan membentuk pola berpikir kita. Dan kita mengasumsikan bahwa semua yang ada di depan mata yang kita tangkap, yang kita dengar, yang kita terima, dan pada akhirnya meneguhkan bahwa itulah sejatinya manusia. Kita harus beranjak kepada stasiun yang kedua, melihat yang real daripada sebuah kehidupan manusia. Adalah kisah Isaac Newton ketika dia duduk di sebuah pohon apel, dan ketika apel itu jatuh ke tanah, lazimnya semua orang mengatakan ya memang demikian adanya, bahwa benda apapun ketika jatuh pasti menyentuh muka bumi. Ketika direnungkan secara realistis, bahwa ternyata ada gravitasi yang mempengaruhi benda-benda ketika jatuh ke tanah. Itu adalah sebuah realitas yang kita terima dari teori gravitasi umum. Dengan kata lain, kita harus berpikir bahwa ada perbedaan antara yang nampak dengan yang real. Di stasiun yang kedua, kita mulai berpikir secara kritis, menggunakan pengetahuan secara indrawi, tidak hanya berkanjang di pengetahuan secara lazimnya atau secara faktual berdasarkan data-data yang kita lihat di depan kasat mata kita. Stasiun yang ketiga adalah sebuah perjalanan ketika kita mulai menimbangkan antara yang nampak dengan yang real. Itu adalah pola pikir secara filsafati. Menimbang mana yang baik, menimbang mana yang buruk, melihat sisi secara utuh. Kerap kali sebuah perjalanan hidup kita ada dalam sebuah ketegangan, antara hitam atau putih, antara pasang ataupun surut, ketegangan antara yang tesis maupun yang antitesis. Tapi kita harus berpikir dengan bijak, mensintesis. Pola pikir filsafati seharusnya membawa kita pada sebuah titik tertentu, di mana sampai pada titik tertentu kita tahu itu adalah sebuah ambang batas. Pengetahuan apapun ada ujungnya, ada tapal batasnya. Dan pola pikir filsafati yang baik adalah pola pikir yang menuntun kita pada ambang sebuah batas, di mana keberadaan manusia itu hanya bisa mencapai sebuah titik. Titik itulah pada akhirnya membawa kita dalam sebuah pola pikir religius di stasiun yang keempat. Menyadari bahwa keberadaan diri kita yang kurang dan terbatas, kita perlu pola pikir religius bahwa ada yang diambang tapal batas yang melampaui diri kita. Disitulah kita perlu adi manusia yang bekerja di dalam kehidupan manusia yang pengetahuannya terbatas. Sahabat-sahabat bijak, mari kita terus memikirkan dalam satu stasiun ke stasiun berikutnya, sampai pada satu titik tertentu kita tahu bahwa sungguh di stasiun itulah kita mulai menyadari siapa diri kita, dan kita perlu akan adi manusia di dalam kehidupan kita.